Yohanes 4 ayat 23 dan 24 menuliskan, "Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Di antara anak-anak Tuhan, banyak orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk melayani Tuhan. Tapi sayangnya mereka belum menemukan cara yang tepat untuk melayani Tuhan. Mereka tidak menyimpang dalam doktrin, dan mereka tidak salah dalam perilaku mereka, tapi mereka salah dalam cara melayani Tuhan. Apa masalahnya? Pertanyaan yang ada di hadapan kita adalah, apakah pelayanan kita berasal dari pikiran atau dari batin kita? Setiap pelayanan di antara anak-anak Tuhan harus berasal dari batin mereka. Perasaan batin ini tidak mengacu pada perasaan jiwa, melainkan perasaan roh. Baik itu berdoa, mempelajari Alkitab, membicarakan firman, atau pencarian rohani apapun. Semua harus berasal dari perasaan batin seseorang. Bahkan pengenalan kita tentang diri kita sendiri pun harus didasarkan pada perasaan batin kita. Bila kehidupan dan pekerjaan kita berasal dari pikiran, kita berada di dalam kebuntuan dalam hal kemajuan rohani. Kita mungkin dapat menggunakan pikiran dalam urusan-urusan biasa, tetapi dalam hal melayani Tuhan, kita harus menggunakan roh kita. Dalam hal rohani, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertindak sesuai dengan perasaan roh. Fungsi dari pikiran kita akan datang setelahnya. Kita tidak dapat melayani Tuhan menurut pikiran kita. Kita harus melayani Tuhan menurut perasaan batin. Hal ini bukanlah perkara benar atau tidaknya yang kita lakukan, tetapi perkara memiliki sumber yang benar. Baik membaca firman, berdoa, mendalami Alkitab, semua hal ini adalah hal-hal yang benar. Tetapi bila kita melakukannya menurut pikiran kita, kita sedang mengerjakan hal yang benar dengan sumber yang salah. Cara kita adalah cara yang keliru. Kita harus mengikuti perasaan batin untuk berdoa. Kita pun harus mengikuti perasaan batin untuk membaca Alkitab. Dan kita juga harus mengikuti perasaan batin untuk mengabarkan Injil, serta mengajarkan kebenaran. Hal yang paling berharga di antara anak-anak Tuhan adalah kemampuan untuk hidup dan bekerja menurut perasaan batin. Boleh jadi kita memiliki kekurangan, tetapi selama sumber dan caranya benar, pada akhirnya Tuhan akan menyempurnakan dan menerima kita. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita pedulikan adalah sumber dari apa yang kita lakukan, bukan perbuatan itu sendiri. Seluruh pelayanan kita kepada Tuhan harus berasal dari roh. Tidak apa-apa bagi kita untuk menggunakan pikiran dalam studi akademis, tetapi untuk berhubungan dengan Tuhan dan menyentuhnya, pikiran adalah organ yang salah untuk digunakan. Kita berhubungan dengan Tuhan menggunakan roh kita. Misalkan bila kita menyentuh arus listrik dengan sebatang kayu, tidak akan ada listrik yang mengalir. Tetapi bila kita menyentuh listrik dengan seutas kabel, langsung akan ada arus listrik. Bila doa, pembacaan Alkitab, pemberitaan Injil, dan pengajaran kebenaran yang kita lakukan sama dengan menyentuh listrik dengan sebatang kayu, tidak akan terjadi apapun karena kita menggunakan cara yang salah. Dalam setiap perkara rohani, kita harus memandang kepada Tuhan dan merasakan perasaan yang diletakkan Tuhan di dalam roh kita. Kita harus memperhatikan hal ini.
Bila setiap kali menjumpai masalah rohani, kita menemukan pikiran kita mulai berputar dan penilaian kita muncul dari pikiran, kita tidak memiliki nilai rohani di hadapan Tuhan. Cara yang menurut pikiran tidak akan membuat orang lain menyentuh Tuhan. Hanya cara yang menurut perasaan batin yang akan membuat orang lain menyentuh Tuhan. Saat kita berdiri di antara kaum saleh dan membicarakan sesuatu, kita harus berhati-hati agar tidak membicarakan sesuatu yang dari pikiran. Sebelum kita berbicara, kita perlu memohon kepada Tuhan untuk membersihkan semua cemar dengan darah Yesus dan memohon urapan dari Tuhan. Kita harus mengatakan apapun yang diungkapkan perasaan batin. Hal rohani dilakukan seturut perasaan batin. Saat kita berlutut dan berdoa seturut apa yang diungkapkan batin kita, semakin banyak kita berdoa, kita akan semakin menyentuh Tuhan. Ketika kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, hal ini seperti menyentuh arus listrik dengan kabel, di mana listrik akan mengalir melaluinya. Tetapi ketika kita berdoa dengan pikiran, hal itu seperti menyentuh aliran listrik dengan kayu. Yang akan terjadi, orang yang rohani adalah seseorang yang menyentuh perkara rohani dengan rohnya, dan seseorang yang melatih rohnya untuk menyentuh Tuhan. Di mata Tuhan, orang yang jatuh adalah orang yang berjalan, berbicara, dan bertindak berdasarkan apa yang dipikirkannya. Setiap kali sesuatu hal terjadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu di mana posisi kita saat itu. Apakah kita berada di dalam pikiran, ataukah kita hidup berdasarkan perasaan di dalam roh kita? Kita mungkin berpikir bahwa kita akan bergerak bila segala sesuatu menguntungkan kita, dan berhenti bila segala sesuatunya tidak menguntungkan. Di mata manusia, mungkin kita sangat pandai. Namun pertanyaannya bukanlah apakah kita harus melakukan ini atau itu, melainkan dari mana sumbernya. Bila kita mendapati pikiran kita berputar-putar seperti kipas angin, atau berlari tak terkendali seperti kuda liar, kita dapat yakin bahwa kita salah. Kita harus terlebih dahulu memohon Tuhan untuk membatasi pikiran kita, dan kemudian kita harus mendengarkan apa yang dikatakan roh di dalam kita. Misalkan ada dua orang yang sedang berdebat. Mereka pergi ke seseorang yang lain untuk menengahi. Bila orang yang menjadi penengah ada di dalam pikirannya, dia hanya akan berkonsentrasi dengan argumen dari kedua belah pihak. Dan dalam hal ini, mudah sekali bagi orang itu untuk menambah rumit situasi dengan emosinya, atau dengan suka tidak sukanya terhadap salah satu pihak. Setelah mendengarkan kasusnya, dia mungkin mengatakan bahwa satu pihak benar dan yang lainnya salah. Namun pikiran tersebut didasarkan pada pertimbangannya. Seorang Kristen yang hidup menurut pikiran akan selalu hidup di dalam alam pertimbangan, sekalipun pertimbangan yang dimilikinya belum tentu benar. Dia beradu argumen karena pertimbangannya, dan dia membuat penilaian berdasarkan pertimbangan itu. Akibatnya mereka yang berdebat akan lebih berdebat, dan mereka yang tidak setuju akan semakin tidak setuju. Dua orang itu berdebat karena mereka jatuh ke dalam pertimbangan mereka. Bila orang lain berdoa kepada Tuhan untuk beralih dari pikiran ke roh dan merasakan perasaan roh yang di dalam, dia akan membantu dua orang yang berdebat itu untuk berpaling dari pertimbangannya. Kita harus sadar bahwa pikiran kita akan membawa pertimbangan kita, dan pertimbangan kita akan dengan mudah menyulut emosi, di mana saat itu daging kembali terpicu untuk bangkit. Bila kita melakukan hal ini, kita tidak akan membantu orang lain. Bahkan sebaliknya,
kita akan semakin merusak mereka. Kita harus belajar suatu pelajaran yang tepat. Kiranya Tuhan membelas kasihani kita dan menyelamatkan dapat merasakan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikatakan dengan roh kita. Hanya dengan demikian, kita dapat membantu orang lain. Dan hanya dengan demikian, kita dapat menyelesaikan. Bila kita damba untuk belajar hidup di hadapan Tuhan dengan cara ini, kita harus belajar untuk ditanggulangi salib. Salib menanggulangi hidup alamiah, pikiran alamiah, dan emosi alamiah kita. Bila pikiran alamiah dan emosi kita tidak ditanggulangi, akan sulit bagi kita untuk hidup di dalam roh. Saat sesuatu terjadi, dan kita menghadapi dengan pikiran atau emosi kita, biasanya kita berkata, bagaimana mungkin itu dapat terjadi? Bila kita hidup dalam pertimbangan kita, tentu kita akan hidup dalam pikiran. Bila kita hidup di dalam roh, kita tidak akan mempertimbangkan berdasarkan opini atau berbicara berdasarkan emosi. Mereka yang berada di bawah kendali roh Tuhan memiliki pengalaman dan penanggulangan salib. Hal yang kedua adalah pembersihan oleh darah. Untuk dapat belajar hidup berdasarkan perasaan roh, kita harus percaya terhadap pembersihan oleh darah sepanjang waktu. Semakin kita dibersihkan oleh darah, kita akan semakin bersinar. Bila kecemaran di dalam kita belum ditanggulangi, kita akan menjadi tumpul dan gelap. Kita harus mengizinkan darah untuk membersihkan kita. Hanya dengan demikian kita akan memiliki terang. Dua hal ini, yaitu penanggulangan salib dan pembersihan oleh darah, adalah pelajaran yang penting bagi mereka yang damba untuk melayani Tuhan. Seseorang yang tidak dapat hidup di dalam roh, sebab utamanya adalah karena pikiran dan emosinya belum ditanggulangi, dan karena kecemarannya belum dibersihkan oleh darah. Hasilnya dia menjadi orang Kristen yang bodoh, seseorang yang tidak pernah membiarkan Tuhan untuk memalingkan dirinya pada perasaan roh. Kita harus memperhatikan penanggulangan salib dan pembersihan. Kita akan menyadari seberapa banyak kita hidup dalam pikiran dan seberapa banyak kita telah mengabaikan perasaan roh. Beberapa orang mungkin berkata bahwa dirinya tidak memiliki perasaan batin. Bila seseorang tidak memiliki perasaan batin, mungkin dia belum dilahir ulangkan. Bila dia telah dilahir ulangkan, roh Tuhan tentu akan hidup di dalam rohnya. Dan dia pun tentu akan memiliki perasaan batin. Atau sekalipun dia telah dilahir ulangkan, mungkin ada semacam penyakit rohani di dalamnya. Seseorang yang sakit kadang kehilangan perasaannya. Dia perlu penanggulangan salib dan memerlukan pembersihan oleh darah. Seseorang yang hidup di dalam roh diperkenan Tuhan. Kiranya Tuhan membelas kasihani kita. Kiranya Dia dapat memimpin dan menuntun kita untuk hidup seturut perasaan roh, sehingga kita dapat melayaninya di dalam roh. Tuhan memberkati.